Perkenalkan, saya Sri Wulandari SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, di mana pada proses pembelajaran serta melakukan refleksi. Di mana pada supervisi ini saya akan melakukan supervisi bersama rekan saya Andrian Satria SPD NPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Bengkalis. Baik, ini merupakan video pra supervisi atau pra observasi. Baik, assalamualaikum Pak Andrian, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Pak. Baik Pak, pada beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan melakukan supervisi, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih Pak maksud dari supervisi ini. Baik, maksud saya melakukan supervisi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan bimbingan, masukan, bahkan saran mengenai kemampuan Bapak yang sudah Bapak miliki ya, agar bisa lebih berkembang lagi dan terus semakin bermanfaat bagi murid. Akan tetapi Pak, sebelum ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, hal ini sebagai bentuk persiapan agar Bapak bisa melakukan setiap tahapannya dengan siap dan lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran nanti. Jadi ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Boleh, baik, terima kasih. Nah, untuk pertemuan nanti, apa materi yang akan Bapak sampaikan di kelas? Materi yang akan saya sampaikan di kelas yakni tentang teks deskripsi atau descriptive text. Oke, teks deskripsi atau dalam bahasa Inggrisnya descriptive text ya Pak. Oke, materi tentang descriptive text. Kebetulan sekali nih Pak, dengan proses yang sedang kita lakukan. Lalu, apa tujuan yang ingin Bapak capai pada materi tersebut? Agar peserta didik mampu memahami teks deskriptif, kemudian bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, agar murid itu bisa menghubungkan antara deskriptif itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Pak, dari tujuan pembelajaran tersebut, selanjutnya area pengembangan apa yang ingin Bapak capai nantinya? Pertama, dalam hal ini saya ingin menerapkan model atau teknik pembelajaran jigsaw. Jigsaw. Ya. Kemudian saya menggunakan pendekatan, yakni pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oke, jadi area perkembangan Bapak di mana Bapak menggunakan model jigsaw ini nanti dalam bentuk diskusi juga nih ya Pak ya. Lalu pendekatan berdiferensiasi. Baik Pak, dari model jigsaw dan pendekatan berdiferensiasi tadi, area pengembangan yang ingin Bapak capai, area mana yang ingin Bapak tingkatkan atau Bapak kembangkan agar nanti bisa saya amati secara spesifik gitu. Oke, nantinya. Nah, hal ini karena kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi itu kan memunculkan potensi-potensi siswa di dalam kelas. Ya. Jadi dalam pembelajaran kita tidak boleh, untuk saya sebagai guru, tidak boleh menetapkan, oh kamu sebagai siswa harus seperti ini, misalnya kan harus menggunakan atau menghasilkan produk seperti ini, tidak boleh. Kita harus memberikan ruang atau kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan produk atau proses pembelajaran yang akan mereka ikuti. Jadi dapat saya ambil area pengembangan yang lebih spesifik tadi lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Pak? Selain itu juga, saya ingin juga mengembangkan KSE siswa, gitu kan? Atau kompetensi sosial emosionalnya. Karena dalam pembelajaran itu kita butuh
well-being. Well-being itu suatu rasa nyaman bagi siswa di dalam melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran. Gitu. Baik, pendekatan atau pembelajaran berdiferensiasi atau KSE agar bisa terciptanya pembelajaran yang nyaman bagi murid. Begitu ya Pak? Betul. Baik, lalu Pak, apa strategi yang Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai tadi? Ya, tadi kan menggunakan teknik jigsaw atau model pembelajaran cooperative learning, modelnya jigsaw, ya kan? Dalam jigsaw itu kan siswa ada kelompok awal atau kelompok asal, kemudian ada kelompok adik. Ya. Hal ini saya beri kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ini strategi pembelajaran berdiferensiasi, kan? Strategi area pengumasi, strategi proses gitu. Berdiferensiasi proses. Okay. Gitu. Ada media tidak yang Bapak gunakan pada proses pembelajaran nanti? Oke, tentu media sangat membantu siswa dalam memahami pembelajaran gitu kan. Dan menggunakan media biasanya ya. PowerPoint. Baik, jadi Pak, strategi yang ingin Bapak lakukan adalah Bapak menggunakan model pembelajaran jigsaw, nanti ada kelompok ahli, ada kelompok asal, seperti itu ya Pak, dengan menggunakan media pembelajaran PPT yang akan ditampilkan melalui Infocus, begitu Pak? Oke, baik Pak. Proses pembelajaran supervisi ini akan kita lakukan besok ya Pak ya, pada hari Rabu, betul? Betul. Nah Pak, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dari supervisi yang kita lakukan nantinya? Saya berharap pembelajaran yang saya laksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Pertama, itu kan pembelajaran berdiferensiasi juga berjalan dengan baik dan mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Karena pada saat ini pengembangan pembelajaran sepertinya menitik beratkan kepada potensi siswa atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi ini salah satu yang memfasilitasi potensi dari murid itu. Seperti itu. Baik Pak, saya juga mengharapkan hal yang sama nih, supervisi berjalan dengan lancar, terus area pengembangan strategi yang Bapak sampaikan tadi bisa tercapai nantinya di proses pembelajaran. Baik Pak, itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan pada pra supervisi ini. Kalau begitu sampai berjumpa nanti Pak di jadwal supervisi pada hari Rabu. Silakan Bapak persiapkan segala hal tentunya ya. Nah, setelah supervisi nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Andrian. Baik, terima kasih Pak Andrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, mari kita menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. And how are you today? Fine. Thank you very much. Okay, today, hari ini kita akan membahas tentang yang ada di depan. Apa baca? Deskriptif. Tapi sebelumnya, ada ini? Ya, ada semua. Ya. Apa tadi? Selfie. Apa? Sama Fitri. Selfie Fitri Sariza. Selfie mana? Ya. Lagi? Fitri? Sariza?
3% absent today. Alright. Thank you for the information. Okay. Baik, sebelum kita mulai, kita mesti konsentrasi dulu, fokus dulu ya, seperti biasanya. Fokus seperti biasa. Ini masih pagi kan? It's very early morning, masih sangat pagi ya. Apakah fokus atau tidak? Apakah tadi sudah sarapan? Sudah sarapan tadi? Oh, belum. Nanti sarapannya jangan sekarang. Sekarang kita latih fokus dulu ya, seperti biasa. Dan pernah juga saya praktekkan kemarin ya? Pernah? Tepuk tangan 1, 2, 3. Sudah? Ya, tapi bila kita ulang untuk melatih fokus saja. Nanti sudah lihat ya? Saya jalan. Apa cara lagi? Descriptive text. Bagaimana yang pernah kamu lakukan? Nah, contohnya, ya, apa? Tidak. Untuk memahami deskriptif, sampai di sini ada pertanyaan, any question? No question? You understand full? Yes. Sekarang kita bagi kelompok yang kelompok sudah ada saja ya. Bisa saya bagikan pada minggu yang lalu. Silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Jadi group 1, group 2, group 3, group 4. Right? Masih ingat kelompoknya 1, 2, 3, and 4. Oke, semuanya pegang bagiannya masing-masing. Pegang bagiannya masing-masing. Setiap orang punya paragraf yang mendapat paragraf yang berbeda. Dari descriptive text yang saya berikan. Descriptive text itu ada dua bagian. Lihat kembali ya. Identification and description. Oke, sekarang fokus ya. Fokus ke bagiannya masing-masing. Oke. Dengarkan. Dengarkan ya. Yang mendapat identification kata paragraf yang nomor 1, paragraf pertama, silakan duduk bersama paragraf yang pertama. 1953 ya, paragraf keempat itu mulainya dari 1954. Siapa ada paragraf keempat? Angkat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Cuma pelajaran pertama yang 6 sudah tidak apa-apa.
Salah. Oke, semuanya fokus pada bagiannya. Ya. Sekarang, dengarkan. Listen to me, please. Yang dapat paragraf 1 silakan berpindah ke berkumpul ke yang paragraf 1. Paragraf 1 bersama-sama berkumpul di paragraf 1. Tinggal apa aja? Alih saja. Sekali saja. Mana mau? Ini suasana. Ini cuma hasil saya bilang. Saya tentukan ya. Di sini kumpul paragraf 1. Apa selanjutnya yang akan kamu lakukan? Nah, perhatikan. Kamu pelajari dan diskusi bersama-sama paragraf 1. Pertama, kamu paragraf 2 diskusi dan pelajari bersama paragraf 2. Kamu diskusi dan pelajari paragraf 3. Ini juga diskusi dan pelajari paragraf ke-4. Dan silakan bagaimana cara kamu. Silakan kamu boleh menggunakan alat bantu seperti dictionary atau handphone, ada silakan. Selanjutnya, suasananya sudah mulai redup, sesuai dengan cuaca ini redup, ya. Kita lumayan lagi kalau ice breaking, bisa? Bisa. Ice breaking tahu? Tak tahu nanti saya tunjukkan. Lewat video. Pak semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distrito Mosul Istiqo Moskwe Istelage Moskwe ini Secret Asia. In 1953 di Somite was formed provincial party Istiqlal Moskwe, which is after the Dutch of sovereignty from the Republic of Indonesia in 1954, the Insinyur Soekarno diangkat oleh Chomi as head of the Initial Development Istiqlal Moskwe. On
Tanzania is active in the activities of the Istiqlal Mosque, among others as chairman of the Durito Judi Congress Mosque Istiqlal. Okay, thank you. Alright, thank you very much. Okay, next group, please. Group 1 and 4. Okay. Okay, sekali lagi give applause to us. Ya. Jadi itu ya. Dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa berikan ide-idenya? Yang mau menyampaikan? Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita tadi? Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya apa? Dapat memahami deskripsi. Dapat memahami deskripsi. Oke, very good. Ya, plus. No. Oke, yang kedua. Ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini setelah mempelajari deskriptif teks dengan cara kelompok yang seperti ini? Dan menyampaikan gimana perasaannya? Angkat tangan jawab. Oke, ya. Senang, happy ya. Happy. Dan lain? Saya nyampaikan dalam suatu itu jadi materi maksudnya tulisan aja. Yuk, ya. Atau biasa saja. Oh Pak, biasa saja akan kejadian. Dengan training tadi dengan berbagai kegiatan kita pindah sana pindah sini ya. Kelompoknya apa tujuan itu? Gimana perasaan kamu? Tadi happy, lain? Benar? Oh, bersemangat ya. Bersemangat, bahagia, tegar, gila, bersemangat ya. Pertama tadi adalah kita bisa memahami deskripsi teks karena dipahami dengan cara berdiskusi, diskusi kelompok. Ya. Kalau sendiri nanti pemahaman kita sendiri. Dengan banyaknya ide-ide dan didiskusikan, maka pemahaman kita menjadi lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua pesannya bahagia, happy, bersemangat. Ya. Karena pagi-pagi harus semangat lah. Pagi-pagi sudah loyo atau ngantuk. Belum tadi begadang atau mana? Oke, itu pelajaran bisa kita ambil pada hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya nanti saya berikan tugas secara individu, nanti saya kirimkan lewat WA-nya, WA kelas ya. Tugas bagi Anda masing-masing. Nah, nanti bisa dicek di WA-nya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan lagi? No question, I think that's all for today. Thank you very much for your attention and participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang kita
lanjut ke dialog pasca observasi ya. Sebelumnya terima kasih Pak Yan atas kesempatannya untuk berhadir gitu ya. Ada beberapa yang perlu yang pertama, pastikan bahwa menyampaikan tujuan ya, Bu Ayu nanti menyampaikan terlebih dahulu tujuan percakapannya, kemudian hasil analisa data observasi yang sudah dilakukan ya kepada rekan sejawat, itu kedua, terus hasilnya seperti apa disampaikan. Kemudian yang kedua, melakukan percakapan umpan balik ya dengan Pak Andrian, terutama di bagian menemukan area pengembangan mana yang ingin ditingkatkan dikembangkan ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah terkait rencana aksi pengembangan. Dan dari hasil rencana pengembangan ini nanti Pak Ayu bisa menuliskan di gambar di modul 3 nanti ya, ada gambarannya ya. Baik, untuk membersihkan waktu mungkin silakan lakukan ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Yan. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Andrian, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin ya Pak, hari Rabu. Di mana tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Andrian, bagaimana perasaan Bapak terkait proses pembelajaran yang telah berlangsung atau yang telah Bapak lakukan kemarin? Oke, saya merasa senang ya, karena pembelajaran yang saya laksanakan bersama siswa berjalan dengan baik. Oke, baik. Alhamdulillah saya pun melihat kemarin proses pembelajarannya juga sudah berjalan dengan baik ya Pak Andrian. Baik, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas, terus langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan juga. Oke, baik ya. Ada beberapa area pengembangan yang telah saya lakukan di kelas. Pertama, yakni jigsaw. Dalam jigsaw itu kan ada kerjasama ya, maksudnya ada kolaborasi di antara siswa ya, dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah di dalam jigsaw itu ada yang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian diferensiasi tersebut ini diferensiasi proses. Ya. Proses jigsaw itu sama ketahui bahwa ada beberapa kegiatan yang berbeda di antara siswa. Okay. Yang ketiga adalah well-being. Well-being itu maksudnya adalah kenyamanan. Ya. Kalau ini saya melakukan ice breaking. Ice breaking itu tujuannya untuk menghadirkan rasa nyaman kepada siswa sehingga dengan rasa nyaman tersebut pembelajaran dilaksanakan menjadi efektif. Baik, berarti area pengembangan itu ada 3 yang bisa saya tangkap ya Pak. Mode pembelajaran jigsaw, berdiferensiasi proses, dan well-being melalui SBI. Baik, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan ini yang telah Bapak lakukan? Maksud saya area pengembangan tadi apakah sudah Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin? Terus ada tidak area pengembangan yang Bapak tingkatkan dari ketiga tadi? Ya. Ketiga-tiga ini sudah saya laksanakan, ya. Saya aplikasikan atau implementasikan dalam pelajaran. Namun bukan hanya berhenti pada tahap ini, ya. Kemudian nanti selanjutnya yang akan saya kembangkan adalah tentang media pembelajaran, media pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Karena dengan menghadirkan media tersebut, bukan berikan contoh atau sampel kepada siswa tentang produk apa yang akan dihasilkan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan tersebut. Baik, berarti area pengembangannya di pembelajaran berdiferensiasi proses di mana Bapak ingin meningkatkan atau ingin membuat media yang lebih bervariasi seperti itu. Baik Pak, apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin Pak Andrian? Baik, Baik, terima kasih.
variasi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin, proses pembelajaran Bapak juga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan modul ajar yang telah kita diskusikan ya Pak Andrian, di mana juga saya melihat sintak dari jigsaw itu juga sudah sangat berurutan Bapak lakukan di dalam kelas. Saya juga melihat bahwa Bapak berusaha untuk membuat kelas itu terlihat nyaman untuk maksudnya murid mengikuti pembelajaran itu. Bapak sudah berusaha membuat suasana itu nyaman. Apalagi Bapak juga sudah menerapkan well-being dengan ice breaking kemarin ya Pak. Saya pun masih ingat ice breakingnya. Terus Pak, saya juga melihat bahwa area pengembangan yang Bapak sebutkan tadi juga sudah terlaksana. Di mana ya tadi itu model pembelajaran jigsaw juga sudah Bapak jalankan, berreferensi proses juga, dan media ya Pak, medianya juga sudah Bapak tampilkan melalui PowerPoint. Terakhir saya juga sudah melihat bahwa strategi yang Bapak gunakan juga sudah tepat. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah mendengar hasil pengamatan dari saya? Terima kasih Bu. Saya merasa senang dengan motivasi atau pencerahan yang menggugah atau memberikan semangat kepada saya dalam hal ini untuk lebih mengembangkan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada waktu berikutnya nanti. Pak Andrian, pertanyaan saya selanjutnya, dalam proses pembelajaran kemarin, apakah ada kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi? Ya benar, setiap pelajaran tentu ada kekurangan atau tantangan yang dihadapi oleh guru. Dalam hal ini adanya beberapa siswa yang masih pasif di dalam berdiskusi. Dalam proses pembelajaran menggunakan jigsaw itu kan ada diskusi, ada beberapa siswa yang masih pasif. Ya. Misalnya hanya mendengarkan apa yang diungkapkan atau dijelaskan oleh temannya saja tanpa memberikan respon gitu. Baik Pak, dari kendala yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan dalam menghadapi kendala tersebut? Seperti saya sebut sebelumnya bahwa salah satu yang akan saya laksanakan adalah menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan variatif, lebih menarik supaya siswa tidak tertarik dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Ini juga termasuk ke dalam rencana tindak lanjutnya nanti ya Pak. Seperti rencana tindak lanjut Bapak ingin membuat atau mengusahakan media pembelajaran Bapak lebih bervariasi. Ya. Oke, baik Pak, dengan luar biasa sekali. Saya doakan semoga rencana Bapak tadi dapat berjalan dengan baik. Saya tunggu ya Pak kabar selanjutnya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, apa pengalaman yang Bapak dapatkan dari selama kita melakukan kegiatan supervisi ini? Saya memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang terbaik dari proses yang telah saya laksanakan dari observasi itu kan. Saya memperoleh pembelajaran sekaligus memberikan evaluasi dan refleksi kepada saya untuk lebih mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya. Kalau ini saya tidak hanya berhenti pada itu kan diferensiasi konten, ya. Tapi lanjutkan nanti dengan diferensiasi produk. Baik Pak. Jika saya lebih tanyakan lebih spesifik, ada cara pengembangan Pak Ian nanti ke depannya seperti apa? Saya ingin memberikan atau contoh menggunakan media pelajaran yang lebih inovatif dan bervariasi sehingga media pelajaran tersebut menjadi sampel bagi siswa untuk menghasilkan produk-produk yang mereka inginkan. Rencana pengembangan yang luar biasa sekali ya Pak Andrian. Baik, demikian saja mungkin Pak Andrian, saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya dari kegiatan observasi sampai akhirnya di pasca observasi ini. Mungkin itu saja, semoga ini juga bermanfaat untuk kita berdua untuk lebih mengevaluasi proses pembelajaran lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Pak Andrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia atraktif ya. Tujuan tersampaikan
perasaan Pak Ian juga sudah diluapkan, perasaan gembira senang, terus ada pengembangan dari yang ketiga ya, berarti melalui tiktok, juga investasi, lebih ke proses tadi. Dia proses. Kemudian lingkungan building ya, kondusif. Dalam langkah ke depan juga permasalahan tadi ada beberapa mungkin masih ya. Nah, terus strateginya seperti apa lembaga bayi, mungkin salah satunya melalui pengembangan media ya. Nah, jadi memang sebetulnya banyak dari beberapa yang saya hubungi permasalahan terkait siswa baru masih juga saya ini menjadi apa ya, terkadang jangan sampai anak itu diam tapi kita biarin gitu. Dan justru harus ada trik-trik dari kita, upaya kita supaya anak itu lebih awal beradaptasi, kemudian memperbaiki diri gitu ya. Kalian dia malu-malu tampil aktif pelan-pelan itu kan. Nah ini strategi banyak, salah satu mungkin tadi Pak Ian bilang melalui pengembangan pelajaran. Nah, kita juga sangat memikirkan media itu tergantung nanti seperti apa, apakah dalam bentuk permainan, meminta anak ke depan, belajar sesuatu apa ya. Nah itu kan konsepnya Pak Ian yang punya gitu. Nah ini sangat saya apresiasi Pak Ian, terus juga Bu Ayu bagaimana tadi melakukan coaching sehingga Pak Ian tadi bisa dengan cepat gitu ya merencanakan rencana pengembangan diri ke depan seperti apa. Nah jadi tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik apabila masalah yang Pak Ian hadapi nanti ke depan mungkin bisa terjaga. Kalau tidak, adalah dari anak yang pasif tadi sudah mulai ada peningkatan. Baik, mungkin itu ya dari sisi coaching yang dilakukan di Wayu, saya rasa sudah bagus, sudah baik. Pertanyaan yang dilontarkan, pertanyaan terbuka, tidak ada yang bisa menunjukkan atau menyalahkan. Kemudian juga sesuai dengan arahan yang saya berikan di awal tadi, Ibu sudah menyebutkan terlebih dahulu kegiatan coaching yang akan dilakukan, ya apa namanya, perasaan dulu yang gimana nih setelah dilakukan kegiatan terus juga kegiatan observasinya gitu kan, suara kasih jawab. Pak Ian tadi senang ya, itu ada pastinya ada perubahan dampak ya Pasti. jadi apalagi kalau dari yang 3 poin Bapak lakukan tadi mungkin sebelumnya dibilang belum pernah, mungkin pernah tapi mungkin frekuensinya jarang kan gitu. Jadi sesuatu itu akan baik jika itu dibiasakan. Nah, pembiasaan itu yang disebut dengan budaya positif gitu ya. Nah, baik Pak Ian, Bu Ayu, demikian mungkin untuk percakapan kita masa observasi ini. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.